رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanikal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah yang ada di dalam Asmaul Husna ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang sering kali yang biasa menjadi refleks kehidupan kita. Dan juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa rahmat dan karunia Allah tertumpah tercurah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, kita akan bersama-sama membahas tentang kapan sebenarnya akhir Ramadan 1444 Hijriah ini, kemudian kita memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah. Karena untuk tahun ini, baik Idul Fitri ataupun Idul Adhanya juga insya Allah berbeda. Idul Fitrinya ini insya Allah berbeda, Idul Adha juga berbeda. Namun bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah sudah sangat biasa menghadapi perbedaan-perbedaan seperti itu. Karena memang kita mempunyai sistem yang maton berdasarkan Al-Quranul Karim dan Ahadis Al-Mutawatirah, sehingga menjadikan kita semuanya ini tidak ragu di dalam menetapkan awal-awal bulan Komariah. Para bapak, ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, ada 4 cara ya di dalam penetapan awal-awal bulan Komariah. Sejak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, terus Rajabun, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rada ya apal tapi rada kurang cepat. Tapi ini Januari, Februari, Maret apal mangke. Dieling-eling kudune. Nek sura sapar mulut apal nggih. Niku Jawa. Tapi kalau untuk kalender Komariah yakni dengan Muharram, Safar dan seterusnya. Jadi ada 4 cara di dalam menetapkan awal-awal bulan Komariah. Yang pertama adalah Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal itu mengetahui, melihat ya. Ru'yah itu melihat hilal atau bulan baru atau bulan sabit, melihat dengan mata kepala. Tidak dengan apa-apa, jadi dengan mata kepala. Karena memang Rasulullah SAW pada saat itu memberikan contohnya kepada para sahabat dengan melihat dengan mata kepala. Bahkan suatu ketika ada seorang Arab Badui, Ja'a Arabiyun, kemudian menghadap kepada Nabi SAW, tsumma qala ya Rasulullah ra'aitul hilal, atau inni ra'aitul hilal. Kemudian
Karena dia mengaku, ya Rasul, saya melihat hilal. Kemudian Rasul bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersyahadat? Kalau umumnya kita akan bertanya, sampean ki wong muslim apa dudu? Begitu dijawab, nggih kula muslim. Oh nek ngono, wahai Bilal, adzin finnas. Sampaikan kepada seluruh masyarakat, karena ini si fulan mengaku melihat hilal, maka umumkan kepada seluruh masyarakat bahwa besok kita akan berpuasa. Jadi sangat simpel sekali. Begitu melihat hilal, kemudian Rasul menyampaikan kepada umatnya untuk berpuasa godan. Falyasumu godan. Ru'yah pada waktu itu sangat tepat dipilih Rasulullah SAW. Mengingat karena Rasul dan umatnya itu adalah masyarakat yang ummi. Ummi artinya tidak populer baca, tidak populer tulis, tidak populer hitung. Artinya tidak terbiasa dengan bahasa tulis. Terbukti ketika Rasulullah melakukan peperangan, kemudian mendapatkan tawanan perang. Si tawanan perang ini diminta untuk mengajari sahabat Rasul 10 orang agar bisa baca dan tulis. Itu bukti sejarah. Sehingga pada saat itu kebijakan Rasulullah SAW untuk mengetahui awal-awal bulan Qamariyah dengan melihat hilal adalah sangat tepat sekali. Jadi Rasulullah tidak menggunakan arogansi. Arogan iki apa? Dumeh jadi Rasul terus, wahai saudaraku, silakan menghitung. Jangan melihat, kami nggak bisa menghitung, pokoknya hitung, nggak bisa dengan melihat, kan tidak seperti itu. Jadi Rasul itu terus akan melakukan semacam transformasi ilmu pengetahuan itu dengan menggunakan kadar kemampuan berpikir para sahabat pada waktu itu. Bahkan Rasul juga mengatakan, inna ummatun ummiyah. Kami ini umat yang ummi, artinya tidak populer baca, tulis, dan hitung. Asyahru hakada wa hakada, marotan salasin wa marotan tis'atan wa ishrin. Jadi inna ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsub, tidak menulis dan juga tidak menghitung. Asyahru hakada wa hakada. Kemudian Rasul mengangkat jarinya, hakada yang pertama. Dengan jari 10 ini beliau mengulang 3 kali. Hakada 1, 2, 3. Oh berarti dalam 1 bulan berumur 30. Wahakada 1, 2. Kemudian jari yang 1 ditekuk sehingga hanya 29. Artinya apa? Ini adalah informasi yang sangat berharga sekali bagi kita semuanya, bahwa jumlah hari dalam 1 bulan Qamariyah itu kalau tidak 30, ya 29 hari. Jadi tidak ada 31, tidak ada 28 seperti kalender Masehi. Kalau kalender Masehi kan ada Februari, begitu umurnya 29 hari, oh berarti itu tahun kabisat, tahun panjang. yakni tahun-tahun yang habis dibagi 4. Misalnya tahun 2020 ya, kemudian tahun 2024 ya, setelah ini kemudian tahun 2024 tambah 4, 8 dan seterusnya. Intinya tahun yang bisa dibagi 4, maka Februarinya berjumlah 29. Dalam 1 tahun menjadi 366 hari. Itu kabisat. Kalau basitohnya 365. Dalam kalender Qamariyah dalam 1 tahun itu berjumlah 354 hari. Itu tahun basitoh. Basitoh itu artinya tahun pendek. Dzulhijjahnya 29 hari. Apabila Dzulhijjahnya nanti 30 hari, maka disebut dengan tahun kabisat. Jumlah harinya menjadi 355 dalam 1 tahun. Tidak boleh 356. Itu Ru'yatul Hilal.
Kemudian yang kedua imkanur ru'yah. Imkan artinya mungkin. Jadi masyarakat menetapkan dulu kemungkinan hilal agar bisa diru'yah, agar bisa dilihat, ben bisa didelok, iki dhuwure pira kan gitu ya. Nah, kemudian para astronom di Indonesia yang muslim itu melakukan penelitian. Ternyata dari sejak tahun 81 kalau nggak salah itu di Sukabumi ada pos observasi bulan, namanya pos observasi bulan Pelabuhan Ratu. Di sana ada yang mandegani namanya Pak Kiai Makmur. Pak Kiai Makmur ini pada tahun 81 beliau bersaksi, saya melihat hilal dalam ketinggian 2 derajat. Pada waktu itu seperti itu. Nah, karena dia berani bersaksi, ditambah juga ada guru agama dari Parepare itu juga menyatakan kami juga melihat hilal setinggi 2 derajat. Akhirnya itu dijadikan sebagai sebagai sumber dasar penelitian bahwa ternyata 2 derajat itu bisa dilihat. Akhirnya sejak saat itu sampai kemarin Desember 2022 masyarakat Indonesia masih menggunakan imkan ru'yah 2 derajat. Jadi ketika akhir Ramadan ini pada tanggal 29 Ramadan tingginya 2 derajat, lalu mereka ru'yah melihat hilal, pasti ada laporan. Misalnya dari Tanjung Kodok, dari Jawa Timur, dari Cakung, dari mana-mana, kalau tinggi hilal 2 derajat, pasti ada laporan keberhasilan ru'yah. Kalau kurang dari 2 derajat, tidak ada. Itu berlangsung lama sampai tahun 2022. Nah, tahun 2022 kemarin kemudian ada semacam halakoh itu, menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang terhimpun dalam kalimat MABIMS, ya, MABIM itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kemudian mereka meneliti sebelumnya, lalu mereka berkesimpulan bahwa imkan ru'yah sekarang tidak 2 derajat, tetapi naik menjadi 3 derajat. Nah, ini sumber perbedaan di antaranya di sini, ini sumbernya. Kalau saat sekarang ini menurut imkan ru'yah yang lalu, berarti ya semuanya sama, Muhammadiyah dengan Kementerian Agama tidak berbeda. Tapi berhubung Kementerian Agama dengan negara-negara MABIMS itu sudah menyatakan bahwa tinggi hilal agar bisa diru'yah sekarang 3 derajat. Nah, karena 3 derajat, padahal nanti 29 Ramadan, hari Kamis, yang saat itu juga insya Allah terjadi gerhana matahari ya. Panjenengan harus menyiapkan untuk sholat gerhana matahari. Awalnya itu 9:30, berakhirnya pukul 12.30 kira-kira. Tapi silakan sholat di antara pukul 11 siang. Ya, ada sholat dulu, kemudian khutbah, nanti selesai sebentar lagi zuhur, jadi langsung sholat zuhur ya. Nah, pada tanggal 29 Ramadan itu tingginya hanya 2 derajat. Padahal imkan ru'yah itu 3 derajat. Berarti kan kurang 1 derajat. Karena itu maka dipastikan Muhammadiyah akan berhari raya Jumat tanggal 21 April. Kemarin ada berita Muhammadiyah dan NU sepakat bahwa tanggal 21 April adalah hari ibu kita Kartini gitu. Iya. Tapi Muhammadiyah sepakat bahwa hari raya Idul Fitri adalah tanggal 21 April, harinya Jumat. Mengapa? Nanti karena sudah jelas sekali. Nah, kemudian yang ketiga ini dengan cara wujudul hilal. Wujudul hilal artinya hilal sudah wujud meski tidak dapat dilihat. Karena apa? Ketika Rasul menyampaikan harus dengan melihat, masyarakatnya, ilahnya, jadi ilahnya, alasannya adalah karena masyarakat itu masih ummi. Tapi ilat itu
alasan-alasan masyarakat masih umi itu sekarang sudah tidak ada. Coba panjenengan semuanya di sini kan pasti pandai hitung, pandai tulis, bahkan pandai berpolitik kan gitu ya. Bahkan pandai menghitung apa itu dana 349 triliun. Pakai teman, tapi tanpa ada ya kejelasan ya. Sehingga sekarang ini menjadi perkara yang sangat besar bagi bangsa Indonesia kan gitu ya. Dana 349 triliun. Wong nek sak miliar duit atusan KB iki sak dus supermi. 1 miliar atusan KB iki sak dus supermi. Nek ibu niku mboten percaya Bu nggih, jenengan mangke kondur golek dus supermi duit atusan iki toto. Mesti nek pas peres mesti sak miliar. Nek mboten percaya buktikan Bu nggih. Makane kondur saking mriki Bu nggih. Itu sak miliar. Padahal 1 triliun itu adalah 1000 miliar. Sak triliun 1000 dus. Supermi iki sak triliun, atusan KB iki sak triliun. Lah nek 349 triliun berarti 349 ping 1000. Sak masjid iki kurang soe yo. Itu uang yang masih bureng, masih abu-abu. Dari mana lalu kemana, sekarang di mana gitu ya. Ya, Mahfud MT saja masih mencari-cari kejelasannya itu bagaimana. Wujudul hilal ini maksudnya hilal sudah wujud meskipun tidak bisa diru'yah. Jadi ada 3 syaratnya bagi Muhammadiyah yang dari dulu sampai sekarang ya. Yang pertama, bila pada akhir bulan apa saja dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, misalnya Ramadan, bila pada akhir Ramadan atau tanggal 29 Ramadan sudah terjadi ijtima. Ijtima itu kumpulnya antara matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis cakrawala. Mengapa terjadi gerhana pada tanggal 29? Karena matahari, bulan, dan bumi persis sekali, dan di sininya Indonesia. Pas buminya itu pas di bumi Indonesia. Sehingga sinar matahari terhalang oleh bulan untuk sampai ke bumi Indonesia. Pada dasarnya hampir setiap ijtima itu terjadi gerhana, tapi di mana tempatnya kan kita tidak tahu. Ini ketepatan untuk gerhana ini ada di wilayah Indonesia. Itu ijtima, kumpul antara matahari, kemudian bulan, kemudian bumi. Ijtimanya itu sudah terjadi sebelum terbenamnya matahari. Sekitar pukul 11, nanti tanggal 29 ya, itu sudah terjadi ijtima. Ijtima itu artinya sudah akhir bulan Ramadan. Begitu bulan bergeser sedikit saja, itu sudah masuk bulan Syawal. Kemudian pada saat maghrib, matahari tenggelam lebih dahulu, baru disusul oleh bulan. Kemudian bulan pada waktu itu ada di atas ufuk ya. 2 derajat lebih kalau di Pekalongan, 2 derajat 2 menit. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak mengubah imkanur ru'yah, bareng antara Muhammadiyah dengan Kementerian Agama, dengan NU, dengan semuanya bareng. Tapi berhubung Kementerian Agama ini sudah mengubah tinggi hilal harus 3 derajat supaya bisa diru'yah, maka berbeda. Jadi itu wujudul hilal. Bagi Perserikatan Muhammadiyah sudah pasti. Ru'yatul hilal itu adalah kalender bulanan. Jadi kalau masyarakat muslim menggunakan ru'yatul hilal, ditanggung umat Islam tidak punya kalender. Soalnya kenapa? Misalnya ini, Syawal nanti kapan ya? Nanti dulu dong. Ramadan, akhir Ramadan dilihat dulu. Begitu dilihat, oh iya besok berarti langsung 1 Syawal gitu ya. Lalu habis Syawal apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dahnya kapan? Nanti dulu dong. Dilihat ya. Akhir Dzulqa'dahnya kapan? Jadi kalau masyarakat masih menggunakan ru'yatul hilal, artinya masyarakat mempunyai kalender bulanan, bukan kalender
tahunan, yang ya tidak akan pernah punya kalender. Jadi yang kalender yang ada ya kalender bulan Muharram saja. Nanti ada kalender bulan Safar saja, kalender bulan Ramadan saja. Itu akan jadi mundur masyarakat muslim kalau menggunakan ru'yah saja. Sehingga Muhammadiyah menentukan pilihan pada hisab hakiki wujudul hilal. Kemudian yang keempat kalender Islam global, tapi ini masih dalam gagasan-gagasan ya. Ru'yatul hilal memang didasari oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Bila kamu sekalian melihat hilal, maka berpuasalah atau mengawali Ramadan. Dan bila kamu sekalian melihat hilal, maka berbukalah atau mengawali Syawal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka takdirkanlah. Takdirkanlah itu artinya perkirakanlah. Disinilah muncul kemudian perkirakanlah dengan imkanur ru'ya. Oh, diperkirakan hilal bisa dilihat berapa? Dulu 2 derajat, diperkirakan. Oh, sekarang menjadi 3 derajat. Nah, seperti itu. Ini dasarnya. Kemudian ada dasar lagi, nadanya sama dengan hadis yang pertama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in hubi 'alaikum fa akmilul 'adada. Hanya di sini maka sempurnakanlah bilangan bulan yang sedang berjalan. Akmilu. Sehingga ada istilah istiqmal. Nahdlatul Ulama itu menggunakan ru'yatul hilal dan istiqmal. Artinya bila hilal tidak bisa diru'yah, maka diistiqmalkan. Umurnya 29 menjadi 30. Menjadi 30 itu artinya istiqmal, disempurnakan. Namun ada kelemahan. Misalnya ini Ramadan, tanggal 29 diru'yah. Oh, enggak bisa dilihat. Istiqmal menjadi 30 gitu ya. Nah, terus nanti Syawal tanggal 29 Syawal dilihat hujan, mendung, tidak bisa dilihat, istiqmal lagi 30 lagi kan gitu ya. Terus Dzulqa'dah 29 Dzulqa'dah dilihat lagi, oh ternyata tidak bisa, istiqmal lagi. Nah, nanti bisa kalender bisa 30 terus. Pada akhirnya nanti di bulan terakhir Dzulqa'dahnya bisa hanya berumur 28 hari saja. Nah, ini berarti menyalahi konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa 30 terus. Dan itu pernah terjadi ya, di Indonesia pernah terjadi begitu. Ada hadis lagi, ini dari Ibnu Abbas, Ja'a Arabiyun, yang saya sampaikan tadi. Arabiyun itu Arab Badui ya, Arab kampung lah, bukan Arab yang ada di kota. Kemudian lapor kepada Nabi SAW, faqala ra'aitul hilal. Saya melihat hilal ya Rasul. Faqala atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah kamu orang muslim? Nah, dia menjawab qala na'am. Fanada Nabi SAW ansumu. Maka kemudian Rasul memanggil muadzin yang sangat terkenal di dalam Islam, namanya siapa? Bilal ya, Bilal bin Rabah itu muadzin. Ada Bilal satunya itu ada namanya Ibnu Umi Maktum. Itu spesial untuk subuh. Bila Ibnu Umi Maktum azan itu pasti sebelum subuh. Mohon maaf, apabila Bilal azan itu kira-kira jam 3-an, membangunkan masyarakat untuk sholat tahajud. Kemudian ketika Ibnu Umi Maktum azan itu berarti sudah fajar. Mengapa? Karena biasanya kalau sudah fajar lalu Bilal menyampaikan kepada Ibnu Umi Maktum, wahai Ibnu Umi Maktum, sudah fajar, silakan azan. Lalu azan. Jadi menunggu pada saat itu, menunggu azannya Ibnu Umi Maktum itu baru subuh. Kalau azannya Bilal itu untuk menggugah sholat tahajud. Jadi benar itu, seperti Masjid Taqwa di Pekajangan itu juga seringkali saya mendengar dari rumah itu, dari selatan, jam 3 itu ada azan. Itu maksudnya membangunkan untuk sholat tahajud. Nah, nanti pada saat subuh lalu azan lagi. Fana dan Nabi SAW ansumu, untuk berpuasa. Simpulannya, ini simpulan.
Dengan persyaratan melihat hilal secara fisik, maka kalender Islam hanya berlaku persis 1 bulan saja. Nah, kalau menggunakan ru'yah, enggak punya kalender kita. Kalender dijual, kalender Muharram gitu ya. Dijual kalender Safar saja, dijual kalender Dzulqa'dah saja, Dzulhijjah saja. Nah, itu namanya bukan kalender, tapi kalender bulanan kan gitu ya. Mengapa? Karena setiap bulan hilal harus diru'yah. Karena itu maka Islam tidak akan pernah memiliki kalender. Nah, ini sekarang yang kedua, imkanur ru'yah. Sering disebut dalam bahasa lain dengan visibilitas hilal. Visibilitas itu artinya kemungkinan ya, kemungkinan hilal bisa dilihat. Imkanur ru'yah juga artinya kemungkinan hilal bisa dilihat di ru'yah. Visibilitas hilal, kemungkinan hilal bisa dilihat dengan mata kepala. Adalah posisi hilal dalam ketinggian tertentu di atas ufuk barat saat tenggelamnya matahari yang dimungkinkan dapat dilihat dengan mata telanjang atau menggunakan istilah Muhammad Odeh dalam Accurate Time menggunakan istilah easily visible for naked eye atau mudah dilihat dengan mata telanjang, maksudnya begitu. Jadi imkanur ru'yah adalah posisi hilal dalam tinggi tertentu. Nah, sekarang sudah ditentukan 3 derajat. Sebelum tahun 2023 2 derajat. Tidak tahu nanti ke depan ketika diteliti lagi, oh ternyata 3 derajat tidak bisa dilihat umpamanya. Tambah lagi 4 derajat. Oh yo, karepmu tambah. Masa ditambah-tambah terus begitu? Terus gimana? Kami ini umat Muslim harus punya pegangan yang kokoh. Kalau dengan menggunakan hisab hakiki, hisab yang pada dasarnya ya, hisab yang sangat mendasar yang hakiki, wujudul hilal dengan adanya hilal itu sudah pasti. Pasti artinya hari itu sudah terjadi istima. Hari itu matahari tenggelam lebih dahulu dari hilal. Hari itu hilal ada di atas ufuk. Berapapun, misalnya 1 derajat, 2 derajat, itu tidak ada masalah. Besok tanggal 1. Jadi kan enak, keputusannya enak. Ini juga mungkin diilhami oleh kitab, namanya kitab Kitab Syarah Tuhfatul Muhtaj ya. Pada jilid 3 halaman 374 ini yang dinyatakan oleh Asy-Syarwani dan Ibnu Qasim Al-Ibadi menyatakan yang bagi fi ma law dallal hisabul qat'iyyu ala wujudihi ba'dal ghurubi bihaitsu tata'ti ru'yatuhu lakin lam yujad bil fi'li ayyak fi dzalika falyata'ammal. Seyogianya apabila hisab qat'i telah menunjukkan atas wujudnya hilal setelah terbenam matahari sehingga dapat dilihat, namun dalam prakteknya hilal tidak dapat dilihat, sepatutnya dianggap cukup. Nah, barangkali diilhami oleh ini, akhirnya ditentukan 3 derajat, dulu 2 derajat, sekarang 3 derajat. Apabila akhir Ramadan ini 3 derajat, kemudian seluruh Indonesia tidak bisa meru'yah, ya cukup dengan 3 derajat itu, cukup dengan hisab itu. Besok sudah hari raya, maksudnya seperti itu. Misalnya nanti Idul Adha juga begitu, misalnya tinggi sudah 3 derajat, tidak ada yang berhasil melihat, ya sudah cukup dengan hitungan itu saja. Itu yang disebut dengan imkanur ru'yah atau kemungkinan hilal untuk bisa diru'yah. Kriteria lama. Jadi yang saya sampaikan tadi, Indonesia pernah punya kriteria lama yang kemudian bareng-bareng dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Apa kriterianya? Bila tinggi hilal minimal 2 derajat, jarak bulan matahari minimal 3 derajat, atau disebut dengan elongasi ya. Kemudian umur bulan sejak terjadi istima sampai dengan maghrib 8 jam. Misalnya istima pukul 10 sampai pukul 18, 8 jam. Oh berarti itu sudah memenuhi syarat. Ini nomor 1 dan 2 atau 1 dan 3. Jadi yang penting tinggi hilal 2 derajat dulu.
ditambah dengan jarak bulan minimal 3, atau tinggi hilal 2 derajat, lalu umur bulan 8 jam. Besok sudah tanggal 1. Ini kriteria lama dulu ya, sampai dengan terakhir tahun 2022 yang lalu, kriteria lama seperti itu. Nah ini seperti ini ya. Jadi tingginya 2 derajat, jarak bulan matahari 3 derajat. Ini kalau posisi di tengah, ini posisi di pinggir seperti ini. Ini yang disebut dengan imkanur ru'yah mabhim. Kemungkinan hilal bisa diru'yah, bisa dilihat menurut menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dulu. Dan bila tinggi hilal 2 derajat, saat itu ya, berpuluh tahun, dari kira-kira tahun 81 sampai kemarin 2022, kan lama sekali. 40-an tahun lah ya, 81 sampai 2022. 40-an tahun masyarakat Indonesia itu nyaman dengan 2 derajat. Piro dhuwure 2 derajat. 2 derajat iki mesti ana sing berhasil ru'yah pasti. Ternyata ya begitu 2 derajat ada yang berhasil. Laporan pada Kementerian Agama. Kami di Tanjung Kodok yang dihadiri oleh Hakim Pengadilan Agama, dihadiri oleh beberapa peruqyah, berhasil melihat hilal dengan ketinggian 2 derajat. Kementerian Agama menerima, lalu sidang isbat, ditetapkan besok hari raya, karena sudah ada yang berhasil melihat. Dulu 2 derajat. Ya, 2 derajat. Dulu. Sekarang sudah berganti dengan kriteria baru. Ya, yang 2 derajat itu sudah diubah. Yang ubah siapa? Ya ini yang ubah Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tetapi jangan salah, meskipun sudah diubah seperti ini, sebenarnya ini adalah pilihan. Mengapa pilihan? Ini dalam referendumnya, jadi kesepakatannya, ini yang ditandatangani oleh Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama kita ya. Sebenarnya di sini ada kalimat yang mengatakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021, malah 2021 ya, atau tertakluk. Apa artinya tertakluk? Terserah ya, tertakluk itu terserah kepada kesediaan setiap negara. Kan terserah. Indonesia kalau mau tetap dengan 2 derajat ya enggak apa-apa sebenarnya. Tapi Indonesia kemudian ikut. Enggak tahu Malaysia ikut atau tidak. Tapi yang jelas Malaysia ya punya tanda tangan seperti ini, Brunei ya punya tanda tangan seperti ini, kemudian Singapura juga punya. Sehingga tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia sebuah naskah perjanjian oleh 4 negara, di bawahnya yang tanda tangan Menteri Agama Indonesia, Menteri Agama Singapura, Menteri Agama Malaysia, Menteri Agama Brunei, kan begitu ya. Kalau ini tidak, dibuat satu untuk Menteri Agama Indonesia, silahkan bikin sendiri. Karena apa? Karena ada kalimat tertakluk, monggo terserah, kriteria baru ini mau dipakai atau tidak terserah, gitu kan ya. Tetapi Indonesia pakai. Ini kriteria barunya begini. Tinggi hilal minimal 3 derajat, bukan 2 derajat. Untuk 1443 ini sekarang 3 derajat. Kemudian jarak bulan matahari minimal 6,4 derajat. Ini dikenal dengan kriteria 364. Kriteria yang lama dikenal dengan kriteria 238. Sekarang namanya kriteria 364. 3 tingginya 6,4 derajat itu jarak antara bulan dengan matahari. Karena bulan kan sinarnya sangat lemah. Apabila terlalu dekat dengan matahari, maka bulan tidak bisa dilihat. Supaya bisa dilihat, jaraknya harus agak jauh, 6,4 derajat harus, gitu ya. Jadi ini kriteria baru. Seperti ini kriteria barunya ini. Begitu matahari tenggelam, ya, hilalnya di atas ufuk. Hilalnya di atas ufuk. Berapa tingginya? Tingginya minimal 3 derajat. Jadi hilal tingginya minimal 3 derajat. Lalu jaraknya harus minimal 6,4.
Ini jaraknya minimal 6,4 derajat, tingginya harus 3 derajat. Lah kalau kurang dari 3 derajat, ada laporan kepada Menteri Agama umpamanya, kami melihat hilal dengan tinggi 2,5 derajat, pasti akan ditolak. Mengapa ditolak? Tidak sesuai dengan kriteria. Ya, jadi percuma. Saya juga berpikir, lah kalau begitu apa gunanya ru'yah? Gitu ya. Nah padahal umpama ini nanti tanggal 29 panjenengan ru'yah di pantai sana. Lalu laporan kepada Kementerian Agama. Oh, laporan sampean ditolak. Kenapa ditolak? Karena kriterianya 3 derajat. Padahal sekarang tinggi hilal baru 2 derajat. Lah terus nggak ngopo kan gitu ya. Iya kan, apa gunanya ru'yah kalau kemudian misalnya laporan akan ditolak kan gitu. Tapi ya begitulah masyarakat Indonesia. Alasannya satu, untuk observasi. Untuk apa Mas? Ini luar biasa. Untuk pencairan anggaran katanya. Karena ada anggaran ru'yah Mas ya. Oh iya, ada anggaran ru'yah. Jadi anggaran ru'yah masuk banyak seperti itu Mas. Oh mungkin habis ru'yah terus buka bersama terus gimana gitu. Sanggup ya, wallahu alam, saya tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas ketika kondisi tanggal seperti 29 Ramadan yang akan datang ini tingginya hanya 2 derajat, bila ada laporan keberhasilan ru'yah disampaikan kepada Kementerian Agama pasti akan ditolak. Mengapa ditolak? Karena tingginya belum 3 derajat gitu ya. Jadi sekarang ini dengan kriteria 364 gitu. Ini tadi apanya surat kesepakatannya antar Menteri Agama 4 negara itu. Nah, Ramadan yang akan datang seperti ini. Istimewa Ramadan terjadi hari Rabu. Ini Ramadan ya, awal Ramadan yang lalu, awal Ramadan. Sudah berlalu ya. Kalau awal Ramadan tidak ada perbedaan. Mengapa? Karena tinggi hilalnya sudah 8 derajat. Wow, tinggi sekali ya, tinggi sekali. Nah, ini kalau dilihat di ru'yah biasanya bisa ini karena 8 derajat setengah. 8 derajat 33 menit 8 detik. Jadi tinggi sekali. Makanya Ramadan kemarin awalnya tidak ada perbedaan. Positif di atas ufuk. Elongasi jarak antara bulan dengan matahari juga 10 derajat lah, hampir 10 derajat, kurang 30 detik lagi 10 derajat. Jadi sangat jauh. Sangat mungkin untuk dilihat. Berdasar hisab hakiki wujudul hilal dan kesepakatan Mabim, Ramadan 1444 jatuh pada hari Kamis. Seperti yang kita lalui bersama. Hari Kamis 23 Maret Ramadan. Tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena sudah terlalu tinggi, lebih dari 3 derajat. Bila hilal lebih dari 3 derajat atau hilal di bawah ufuk, pasti tidak ada perbedaan. Mengapa terjadi perbedaan? Bila hilal positif di atas ufuk, tapi kurang dari 3 derajat, itu pasti berbeda. Nah, sekarang berbeda, nanti hari raya Idul Adha berbeda lagi. Mudah-mudahan Indonesia nanti bersamaan dengan Saudi Arabia barangkali ya. Ini nampak-nampaknya Saudi Arabia juga berhari raya pada hari Jumat ya, sama dengan Muhammadiyah sama. Ini gambarnya petanya begitu. Ini yang berwarna magenta, ini namanya magenta. Indonesia ini dilalui oleh magenta. Ini pasti bisa dilihat dengan mata kepala telanjang. Magenta could be seen by naked eye. Artinya dapat dilihat dengan mata kepala telanjang. Artinya enggak usah pakai teleskop, enggak usah pakai kekeran nih nggih, enggak usah. Pokoknya pakai mata kepala telanjang saja bisa untuk awal Ramadan. Alhamdulillah sudah berlalu. Sekarang Syawal. Syawal 1444. Kapan terjadi istimewa? Istimewa Syawal terjadi pada hari Kamis 20 April pukul 11 di siang hari ini 11.13 menit WIB di Pekalongan, karena ini saya menggunakan markas Pekalongan. Jadi hari Kamis 20 April tanggal 29 Ramadan itu sudah terjadi istimewa pukul 11.13 menit.
tinggi hilal. Nah ini tinggi hilal 2 derajat 2 menit. Kalau menggunakan kriteria imkanur ru'yah lama, ya sudah sama saja. Ada laporan keberhasilan ru'yah diterima gitu ya. Besok hari raya Jumat pasti begitu. Nah, tapi itu lagi-lagi berhubung kriteria imkanur ru'yah sudah ditambah 1 sehingga menjadi 3 derajat. Padahal Indonesia dipersilakan memilih mau pakai 3 derajat atau mau kriteria yang lama silahkan. Nah, ternyata Indonesia masih menggunakan sekarang sudah menggunakan 3 derajat. Suatu ketika nanti ada lembaga meneliti lagi, ternyata nggak bisa itu 3 derajat dilihat, naik lagi 4 derajat, nggak bisa lagi 5 derajat dan seterusnya. Lalu kapan kita akan mempunyai landasan yang kokoh gitu, yang pasti gitu ya? Kapan? Kalau Muhammadiyah kan sudah pasti. Yang penting hari itu sudah terjadi istimewa. Yang penting matahari pada hari itu tenggelam lebih dahulu dari bulan. Yang penting bulan pada waktu itu di atas ufuk. Berapa tingginya? 1 boleh, 2 boleh, ya 3 boleh dan seterusnya. Besok sudah tanggal 1. Posisi positif di atas ufuk. Positif ini. Elongasi 3 derajat. Padahal tadi syaratnya harus 6 derajat, masih terlalu jauh. Kemudian berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, berdasarkan hisab persyarikatan Muhammadiyah dan kriteria lama itu yang 2 derajat, ya, maka 1 Syawal jatuh pada hari Jumat 21 April. Muhammadiyah dan kriteria lama sama, ya. Artinya 1 Syawalnya pada hari Jumat 21 April. Namun berdasar kriteria baru yang 3 derajat tadi, ya, 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Ya, sekarang belum ditetapkan. Mengapa belum ditetapkan? Menunggu sidang isbat, menunggu hasil ru'yah. Padahal hasil ru'yah bagaimanapun pasti akan ditolak. Lah nggo nunggu ru'yah, wong nantinya mau ditolak. Nah, ini kadang-kadang kita hidup dalam sistem yang kurang pas lah. Lalu nantinya akan ditolak saja kok ru'yah. Oh enggak, ini kan dalam rangka observasi. Ya, observasi kok. Observasi itu penting supaya masyarakat tahu kan gitu ya. Itu ufuk namanya. Lalu itu titik barat. Nah, sekarang ini hilal itu berada di sekian derajat sebelah utara titik barat. Lalu tingginya sekian dan seterusnya. Lalu teropongnya agar lensanya itu tidak jamur. Kalau nggak pernah dipakai teropong itu, lensanya jamur. Oh ini benar Pak, benar ya. Lensa teropong kalau tidak dipakai itu jamur. Tapi kalau sering dipakai lalu dilap gitu ya, itu nanti nggak jamur, jadi awet gitu ya. Ya supaya itulah. Ya, sehingga 1 Syawal jatuh pada 22 April 2023. Akhirnya berbeda. Namun sampai dengan hari ini belum ada yang bisa menetapkan hari raya menurut Kementerian Agama, belum ada yang bisa menetapkan. Nanti tunggu pada hari Kamis Maghrib ya, Kamis Maghrib. Panjenengan sudah enggak terawih ya hari Kamisnya ya. Nah, mereka nanti kan menunggu pengumuman gitu kan lewat televisi. Ternyata hilal tidak bisa diru'yah, jadi besok masih puasa. Ya monggo terawih Mas gitu ya. Monggo silakan terawih. Terus monggo besok saya sudah pagi-pagi sudah ngopi, saya sudah ST, saya sudah sholat Idul Fitri besok, saya sudah ngopi, sudah ngerokok gitu ya. Panjenengan masih puasa ya monggo, ya enggak apa-apa gitu. Itu sikap yang toleran kan begitu. Jangan saling mengganggu. Ya. Nah, kemudian Dzulhijjah juga begitu. Dzulhijjah juga berbeda. Istimewa Dzulhijjah 18 Juni. Tapi ingat ya, 1 Dzulhijjah itu bukan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adhanya kapan? 10-nya begitu. Jadi tapi tanggal 10 kan sangat dipengaruhi oleh tanggal
satunya. Nggak mungkin 10 itu lalu ada sendiri kan tidak mungkin. Jadi tanggal satunya itu sangat mempengaruhi tanggal 10-nya. Istima itu hari Ahad 18 Juni 2023 pukul 11.37. Tinggi hilal 1 derajat 10 menit. Posisi di atas ufuk. Elongasi 5 sekian. Berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin 19 Juni. Kemudian berdasarkan kriteria baru imkan ru'yah pada hari Selasa 20 Juni. Lalu hari Arafah 9 Dzulhijjah menurut teori wujudul hilal menurut Muhammadiyah, hari Arafah adalah hari Selasa 27 Juni. Jadi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya. 9. Ini 9 hari wukufnya di Arafah itu tanggal 27. Kemudian hari raya Idul Adha pada hari Rabu ya. Hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444. Ini keesokan harinya tanggal 10 Dzulhijjah hari Rabunya. Sehingga akan berbeda lagi, 2 hari raya berbeda lagi. Ya enggak apa-apa. Kita akan tetap bertoleransi, toleransi yang tinggi. Kita nyembelih pada hari Rabu 28 Juni gitu ya. Nyembelih pada hari Rabu. Nyembelih pada hari Kamis juga boleh. Pada hari Jumat boleh? Boleh. Sabtunya juga masih boleh. Jadi Yaumun Nahar, lalu tasrik pertama, tasrik kedua, tasrik ketiga. Sehingga 4 hari kita diberi kesempatan untuk menyembelih. Ya. Sekarang yang ketiga ini adalah teori wujudul hilal. Tadi saya sampaikan bahwa yang disebut dengan wujudul hilal adalah hilal sudah ada, sudah wujud ya. Meskipun tidak bisa diru'yah, tidak apa-apa. Tapi bila sudah memenuhi syarat-syarat, syaratnya sudah terjadi istima itu ya, sebelum matahari tenggelam. Misalnya nih 29 Ramadan yang datang hari Kamis, terjadi istima. Lalu pada saat maghrib, matahari tenggelam lebih dahulu. Kemudian hilal ada di atas ufuk. Ada 3 syarat itu. Kalau 3 syarat itu sudah terpenuhi, besok tanggal 1. Ya, jadi enak untuk menetapkannya, enak, tidak ada hal-hal yang menyulitkan bagi kita. Apa dasarnya? Dasarnya ini, surat Al-Baqarah 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang menangi itu menyaksikan. Yang menangi pada waktu itu istima, lalu hilal di atas ufuk. Menangi hal yang seperti itu, ya besok harus sudah mulai tanggal 1. Karena kita sudah menangi. Faman syahida, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu. Bahasa Jawanya menangilah. Menangi maka berpuasalah itu ya. Dan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ayat selanjutnya. Dasar yang lain, ini dasar yang lain dari wujudul hilal, wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Ada kata-kata hisab. Jadi Allah menciptakan matahari bersinar. Lalu Allah menciptakan bulan bercahaya. Karena bulan hanya menerima sinar matahari kemudian dipantulkan ke bumi. Ya gitu ya. Kemudian Allah menetapkan bulan pada tempat-tempat tertentu. Tempat tertentu itu bisa terjadi matahari, bulan dan bumi dalam satu garis cakrawala. Itu maksudnya tempat tertentu. Wa qaddaruhu manazila li ta'lamu, agar engkau semuanya mengetahui bilangan tahun dan ilmu hisab. Jadi hisab ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yah juga ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini ada lagi dalam surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Kal urjunil qadim, seperti tandan yang tua. Kal angkabut, artinya seperti kemonggo ya, kal angkabut. Tapi orang Indonesia lalu menjadikan bahasa Indonesia, wah dia lari kalang kabut, gitu. Kabut itu kal angkabut, mestinya kan gitu ya. Ini kal
urjunil qadim. Bentuknya seperti tandan yang tua, seperti mancung gitu ya. Itu berarti bulan Sabit. Kalau sudah seperti itu, maka sudah bulan baru. Kriteria wujud hilal Muhammadiyah. Nah, ini tadi penjelasannya begini. Namanya hisab hakiki wujudul hilal. 1, telah terjadi istima'. 2, bulan terbenam setelah terbenamnya matahari. Kemudian saat matahari terbenam, hilal ada di atas ufuk. Nah, ini beberapa kali saya sampaikan, panjenengan harus hafal ini. Apa itu wujudul hilal? Wujudul hilal tanggal 29 bulan apa saja, bulan Qamariyah sudah terjadi istima'. Tapi intinya sudah terjadi istima'. Karena istima' tidak mesti tanggal 29. Bisa terjadi istima' lebih dari tanggal 29, misalnya sudah lebih dari maghrib ba'dal ghurub bisa. Kalau sudah ba'dal ghurub, maka itu tidak termasuk wujudul hilal. Wujudul hilal itu tanggal 29 sebelum matahari terbenam, gitu ya. Tingginya di atas ufuk, lalu matahari tenggelam dulu, baru hilalnya ketinggalan di atas. Nah, ini contoh istima' itu seperti ini. Contoh istima'. Ini matahari, ini bulan, ini bumi, kan dalam satu garis cakrawala ya. Ini bumi bergeser mengelilingi matahari. Bulan juga mengelilingi bumi. Sambil bulan mengelilingi bumi, bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Nah, seperti di sini ini. Ini tadinya kan di sini. Ini istima', misalnya bulan Ramadan. Lalu bulan bergeser, sudah tanggal 1, 2, dan seterusnya. Sambil bulan mengelilingi bumi, bumi bersama-sama dengan bulan mengelilingi matahari. Sampai di sini ya. Wa qaddarahu manazila. Sampai manzilah di sini, lurus lagi antara matahari, bulan dan bumi dalam satu garis cakrawala. Oh, ini berarti istima' Syawal. Setelah Syawal kemudian Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Kemudian terus sampai 12 bulan. Ini yang disebut dengan peristiwa istima'. Bulan ketika beredar dari satu titik ke titik itu lagi, maka sama dengan 29,5 hari ya. Sehingga kalau kita melihat hisab urfi, hisab yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jawa, Muharram itu pasti 30, Safar pasti 29. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal 30, lalu Rabiul Tsani 29. 30, 29, 30, 29. Terus seperti itu. Ya. Ini karakteristik wujudul hilal ya. Nah, ini gambar ini. Saya ulangi gambarnya. Kalau terjadi seperti ini namanya bulan tenggelam sebelum matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam, tidak ada apa-apa di atas ufuk. Ini namanya istima'. Belum terjadi istima' kalau seperti ini. Ini namanya belum terjadi istima'. Karena bulan tenggelam lebih dahulu. Yang dimaksud dengan istima' qoblal ghurub, ini yang kedua ini. Bulan terbenam setelah terbenamnya matahari. Nah, ini yang dimaksud dengan tanggal 29 Ramadan yang akan datang. Matahari tenggelam lebih dahulu, kemudian hilalnya ada di atas ufuk. Nah, besok tanggal 1 Syawal, takbiran, sholat Idul Fitri, lontong opor gitu ya. Ojo kaya mbiyen tahun piro kae? 92 apa tahun? Jam 09.00 bengi mbrojoli Mas. Sing mesake ayam isi turu enak-enak digugah sembelih. Klopo dipenek gitu ya. Dulu pernah itu tahun 92 kalau enggak salah. Lah ya seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau Muhammadiyah tidak mengenal brojoli karena sudah enggak, itu yang brojoli kan bukan kita ya. Ya, tidak sesar, tidak brojoli, jadi apa standar lah gitu ya. Standar. Ya. Para Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jadi demikian itu yang akan terjadi, yang akan kita alami bersama pada tanggal 29 Ramadan yang akan datang. Sehingga mari kita bersama-sama untuk mengambil sikap tetap pada pendirian pimpinan pusat Muhammadiyah yang menggunakan
hisab hakiki wujudul hilal, bahwa tanggal 29 Ramadan nanti adalah akhir Ramadan. Kita berpuasa hanya 29 hari saja, besoknya tanggal 21 April hari Jumat kita sudah merayakan Idul Fitri. Matur nuwun, mari kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. رمضان يا رمضان رمضان يا